مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله باب الخوخة والممر في المسجد. Kita sampai ke hadis 294. Al-Imam Bukhari membuat satu fasal atau satu bab berjudul Babul Khawkhati wal Mamarri fil Masjid. Al-Khawkhati adalah nafizatun saghiratun, jendela kecil. Itu di dalam bahasa Arab namanya khawkhatun, jendela kecil dan tempat lewat di dalam masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri menyatakan khotoban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Faqal, kemudian Nabi bersabda, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan bagi seorang hambanya antara dunia dan antara apa yang di sisi Allah. Fakhtara ma 'indallah. Lalu seorang hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menangis ketika mendengar khutbah yang disampaikan oleh Nabi, yang Nabi menyatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan bagi seorang hambanya di antara dunia dan di antara apa yang ada di sisi Allah. Fabaka Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar menangis. Beliau paham maksud dari sabda dan khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fi nafsi. Yang meriwayatkan hadis ini Abi Sa'id Al-Khudri, ketika melihat Sayyidina Abu Bakar menangis, dia berkata di dalam hatinya, ma yubki hadza syaikha. Apa yang membuat orang tua ini menangis? Iyakunillah khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Padahal yang Nabi sampaikan di dalam khutbah tersebut, Allah memberikan pilihan bagi seorang hambanya di antara dunia dan di antara apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal 'abd. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliaulah hamba. Wa kana Abu Bakrin a'lamana. Dan Sayyidina Abu Bakar memberitahukan kepada kami makna khutbah tersebut. Artinya Nabi tidak lama lagi akan meninggalkan dunia, karena Nabi memilih apa yang ada di sisi Allah. Jadi begitu cepat pemahaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari khutbah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Abu Bakrin la tabki inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Kemudian Nabi SAW melihat Sayyidina Abu Bakar menangis. Nabi menyatakan, wahai Abu Bakar, la tabki, jangan kau menangis. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling beriman kepadaku. Engkau adalah manusia yang paling beriman kepadaku, yang paling amanah kepadaku di dalam persahabatan dan menginfakkan harta yang engkau miliki. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila la ittakhadhtu Aba Bakrin. Dan seandainya jika saya bisa mengangkat seseorang menjadi kekasihku dari umatku, salah seorang yang saya pilih adalah Abu Bakrin, kata Nabi Muhammad SAW. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu, akan tetapi kita diikat dengan persaudaraan secara Islam dan rasa cinta berdasarkan agama.
la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba Abi Bakrin. Kemudian Nabi nyatakan, di masjid ini tidak tersisa satu pintu terkecuali dikunci, kecuali pintu untuk Abi Bakar. Dia selalu terbuka untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ini hadis menggambarkan kemuliaan sahabat yang bernama Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Jadi beliau orang yang mulia. Beliau berkorban harta, nyawa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam kitab Tarikhul Khulafa yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir pada tahun 849 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Al-Imam As-Suyuti menyatakan nama asli dari Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah. Jadi Abu Bakar itu bukan nama, tapi kunyah. Kunyah itu mengambil nama anak. Abu artinya ayah, Bakar nama anaknya. Bapaknya Bakar, Abu Bakar. Tapi nama asli beliau adalah Abdullah ibni Abi Quhafah. Abdullah ibni Abi Quhafah. Abi Quhafah ayah beliau memeluk agama Islam pada tahun 8 Hijriah di saat Fathul Makkah. Namun Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Termasuk di dalam firman wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Termasuk orang-orang awal yang memeluk agama Islam. Bahkan sebagian para muarrikhun, para pakar sejarah membuat rincian yang masuk Islam pertama kali dari kalangan wanita, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Yang masuk Islam pertama kali dari kalangan orang dewasa, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang masuk Islam pertama kali dari kalangan mawali, mantan budak atau budak, Bilal. Mantan budak Zaid bin Harisah. Yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak kecil, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, usia beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terpaut jauh. Sayyidina Abu Bakar lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari kecil sudah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah, dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Awwalu Al-Khulafa'ir Rasyidin. Beliau adalah orang pertama yang menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, diganti sebagai pemimpin yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disebut di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 279 Hijriah. Rasul bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha binawajis." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang sudah diberikan petunjuk.
pegangilah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian sekuat-kuatnya. Syekh Nawawi Al-Bantini di dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menjelaskan makna Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin di dalam hadis tersebut, yaitu 4 orang: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu yang dimaksudkan Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin. Sebagian ulama menyatakan ditambah Al-Imam Hasan bin Ali termasuk sebagai Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin, khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ditemukan satu riwayat hadis dari Thauban menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku 30 tahun. Khilafah setelahku 30 tahun. Ternyata dihitung masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar sampai kepada masa kepemimpinan Sayyidina Hasan bin Ali itu genap 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun. Setelah wafat, dilantik Sayyidina Umar bin Khattab menjadi penerus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memimpin selama 10 tahun. Setelah wafatnya Sayyidina Umar, dilantiklah Sayyidina Utsman ibn Affan. Beliau memimpin selama 13 tahun. Sayyidina Abu Bakar wafat karena sakit. Sayyidina Umar wafat dibunuh oleh Abdullah Lu'lu', seorang Majusi. Sayyidina Utsman wafat dibunuh oleh pemberontak Al-Bughat. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij Ibnu Muljam. Sayyidina Ali memimpin selama 4 tahun 6 bulan. Setelah wafatnya Sayyidina Ali, dilantiklah putra beliau Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan memimpin selama 6 bulan. Maka genap 30 tahun. Nabi sudah memprediksi dengan sabda beliau, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku 30 tahun. Dan itu genap di masa khilafahnya Sayyidina Hasan bin Ali ibn Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diceritakan di dalam kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah oleh Ibnu Athir, bahwa dari kecil sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah menjadi sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah mengetahui kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat beliau yang sangat indah, sifat-sifat beliau yang sangat mulia, memiliki akhlak yang sangat terpuji, orang yang jujur, orang yang amanah, tidak ada cacat sedikit pun dari biografi kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada puncaknya di usia 40 tahun dari usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengangkat Nabi menjadi Rasul dan mulai diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat. Ya ayyuhar Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah, sampaikanlah wahyu dari penciptamu. Maka mulailah Nabi menyampaikan dakwah tersebut.